حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala. Masih di pembahasan berkaitan dengan qiraah, yaitu pembacaan dalam salat, terutama pembacaan ayat, surat atau ayat. Pada kali ini temanya adalah al-jahru wal israru fil qiraah, yaitu jahar dan sir dalam membaca. Jahar itu berarti jahar, yaitu terang, nyata, jelas, kedengaran. Dan israr berarti sir, ya, susah bahasa Indonesia apa ya, Pak? Ngarewas wae sia gitu. Al-jahru wal israru fil qiraah. Ya. Kata penulis hafizallah, yustahabbu lil imami wal munfaridi al-jahru bil qiraati fi subhi wal ulayaini min al-maghribi wal isya. Dianjurkan bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian, dianjurkan bagi imam juga bagi orang yang sedang salat sendirian, berarti bukan makmum, untuk al-jahru, untuk menjaharkan al-qiraah bil qiraah, bacaan, mengeraskan bacaan di salat subuh, dan ulayain, yaitu 2 rakaat dari salat maghrib, 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Itu bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Walil imami fil jumu'ah, dan dianjurkan bagi imam untuk membaca jahar di salat Jumat. Jadi membaca jahar ini mustahab, tidak sampai derajat wajib. Meninggalkan jahar dalam bacaan di spot-spot ini, kalau sengaja sah salatnya, kalau tidak sengaja ya lebih-lebih gitu. Gimana? Faham cuma? Kadang-kadang imam lupa kalau dia di salat jahriyah. Oh ya. Kadang-kadang lupa, belum sampai ruku, dia masih dalam bacaan Fatihah, lupa. Oke, paham enggak, Pak? Pernah gitu, Pak? Dan makmumnya merasa ini kok doa iftitahnya lama banget ini, Imam. Padahal imam udah ihdinas siratal mustaqim, tapi enggak jahar. Lupa seperti ini, pertanyaannya, ketika Anda dalam keadaan seperti ini jadi imam atau salat sendiri, terusin dengan jahar atau diulang dari awal, mana pilihannya, Pak? Terusin secara jahar, bukan dimulai dari awal. Enggak, diterusin. Terusin secara jahar. Oke, gitu ya. Enggak takbiratul ihram lagi, itu kayak batal sholatnya dong, Pak. Pak Amin diem dulu aja deh, Pak Amin.
Gak apa-apa, tenang aja Pak. Jadi kalau kita dalam keadaan jadi imam nih, atau sholat sendiri di sholat maghrib rakaat kedua, rakaat pertama atau kedua, rakaat pertama misalnya Allahu Akbar takbiratul ihram, kita baca iftitah dan kita baca Fatihah sir, dosa nggak dosa karena dianjurkan kalau sirnya. Baca Al-Fatihahnya rukun harus, tapi menjaharkannya menjaharkannya itu dianjurkan. Sehingga mensirkan itu boleh, cuma khilaful aula, yaitu menyelisihi hal yang lebih afdol gitu aja. Oke, kalau misalnya kita lupa, ya diberi uzur pastinya, diberi maaf, lupa di sholat maghrib jahar harusnya, maka dia baca secara sir alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makmumnya lama banget ya bacaan iftitahnya gitu. Baru ingat dia kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, karena dia minta sama Allah, bila petunjuk siratal mustaqim, Allah beri hidayah dia. Akhirnya dia ingat, oh iya ya, kan saya jadi imam salat maghrib pula nih, harus jahar. Tiba-tiba dia langsung siratal ladzina an'amta alaihim, bacaannya langsung jahar. Gitu ya. Makmumnya bilang apa? Subhanallah. Bukan kebaca bismillah Pak, maksudnya itu kok udah akhir-akhir Al-Fatihah baru baca itu. Jadi makmumnya langsung subhanallah. Yang salah siapa? Makmum, imam atau pewakaf masjid yang salah? Kenapa ada masjid di situ? Sebenarnya kita katakan ya makmum dibilang salah, ya salah sih. Imam dibilang salah enggak kan ya? Enggak, lupa. Makmum pun seharusnya juga dikatakan ya lupa. Maksudnya gimana ya? Spontan aja gitu loh. Gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan makmumnya gak kayak gitu kalau di sini ya. Nah, kalau misalnya makmum subhanallah, dia siratal ladzina an'amta alaihim, dia subhanallah, kata makmum lainnya subhanallah gitu. Apakah imam kemudian nurutin makmum? Enggak. Nerusin, bukan nerusin alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan ya. Nerusin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu, normal aja. Nah, sekarang udah punya fikihnya, Pak. Nanti ketika misalnya salah satu dari antum jadi imam di sini atau di tempat lain, kelupaan, ya terusin jaharnya. Bukan dimulai dari awal. Gitu ya. Karena jahar di sini tidak sampai wajib. Ya. Begitu. Cuman bukan berarti ya karena nggak wajib nggak usah lah, saya nggak usah jahar, ya jangan. Nah, takutnya orang-orang mengira apa-apa gitu kan. Ada sebagian orang yang kira oh ini kayaknya niatan dia bukan sholat maghrib nih, jangan-jangan gitu. Jadi jangan bikin orang kepikiran deh, gitu aja lah. Normal-normal aja gitu kan. Oke. Walil imami fil jumu'ah, dan juga untuk imam di sholat Jumat. Kalau imam di sholat Jumat 2 rakaat itu tidak menjaharkan, baik sengaja maupun lupa, maka nggak masalah, gitu ya. Maka makmum ya udah ikut aja sholatnya, gitu. Taib. Begitu juga kalau misalnya menjadi imam, Al-Fatihah jar, amin, selesai Al-Fatihah, amin, kan. Kemudian sebagian hafiz atau penghafal Quran misalnya, di antara jeda amin, maksudnya makmum amin, dia amin cepat, makmum amin, amin kan agak panjang. Si imam itu langsung murojaah gitu loh, untuk tahu ini apa yang akan saya baca. Dia baca, imamnya baca sir. Hal ataka hadil khuwash wujuh yaumaidin khasyiyah. Oh iya ya, harusnya dijahar ya, gitu. Tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Boleh. Baik dia lupa ataupun sengaja. Oke, seperti itu. Cuma kalau sengaja sebaiknya jangan, karena itu akan membuat orang bertanya-tanya. Oke. Wa dalilu alaihi al-ijma'. Dalilnya adalah ijma' ulama tentang mustahab dan dianjurkannya jahar dalam bacaan-bacaan di salat-salat ini.
Jadi ijma', kesepakatan ulama itu menjadi dalil ya. Itu memang dalil dalam syariat. Wa naqlul khalafi 'anis salaf, dan penukilan kalangan khalaf, kalangan ulama kekinian, ulama setelah salaf, menukil tentang bagaimana riwayat dan perbuatan salafus saleh. Sebagiannya meninggalkan itu juga enggak masalah. Wa yusirru kullu minhuma, oke, wa yusirru kullu minhuma ya, fima 'ada dzalika fil muaddat. Afwan, wa yusirru kullu minhuma, yaitu kullun minhuma, baik imam atau orang yang sholat sendiri itu mensirkan bacaan surat di sholat-sholat lain yang dalam muaddat, sholat-sholat yang dilakukan secara ada. Secara ada bahasa Arab. Ini ada di sini bukan bahasa Indonesia. Saya sudah pernah mengatakan sholat dari segi jenis prakteknya ada 3. Sholat jenis-jenis prakteknya ada 3. Pertama ada, yaitu melaksanakan sholat pada waktunya ya, melaksanakan sholat pada waktunya, itu namanya ada'us sholat, menunaikan sholat. Yang kedua qada'us sholat, menunaikan sholat tidak pada waktunya karena uzur. Oke? Itu namanya apa? Qada'us sholat. Kemudian yang ketiga, atau kita kata 4 ya, 4, yaitu jam'us shalah, menjamak salat, yaitu menunaikan salat menunaikan salat tidak pada waktunya karena ada syariat penggabungan. Jamak. Yang keempat, tikrarus shalah, mengulang salat. Mengulang salat ya, yaitu mengulang suatu salat karena ada sunnahnya. Ya, jadi salat secara praktiknya ada 4. Yang pertama ada us-shalah, yaitu menunaikan salat pada waktunya secara normal, khalas. Ada us-shalah. Oke. Kemudian yang kedua apa tadi? Qada'us shalah, menunaikan salat tidak pada waktunya karena ada uzur, entah lupa atau ketiduran, atau mabuk tanpa atau karena mabuk ya, dan hal lainnya, maka dia mengqadanya karena ada uzur, baik salat wajib maupun salat sunnah, maka ini qada di luar waktunya. Adapun kalau masih di dalam waktunya, maka ini termasuk ada us-shalah, ada menunaikan salat pada waktunya. Oke? Dipahami Pak, baik-baik Pak. Oke? Kalau misalnya qabliyah subuh antum lakukan Pak, tapi qadarullah perut sakit sehingga enggak bisa qabliyah, langsung ikut jemaah subuh yang lagi sholat subuh berjemaah. Karena ada uzur tadi, sakit perut, maka antum lakukan 2 rakaat qabliyah subuh setelah subuh. Ini namanya ada us-shalah atau qada'us shalah? Qada'us shalah. Oke, qada'us shalah. Nah, kemudian yang ketiga jam'us shalah, yaitu menjamak salat, yaitu menunaikan salat dengan ketentuan yang sesuai syariat. Gitu aja lah. Menunaikan salat dengan ketentuan, menunaikan salat di luar waktunya dengan ketentuan yang syar'i. Jamak salat. Dan itu ketentuan syar'i berarti dia sifatnya diatur oleh syariat, bukan semau kita. Dan itu juga karena adanya uzur ya. Hanya ada apa? Hanya ada 2. Enggak? Yaitu bukan safar, bukan setelah itu, bukan masalah safarnya, enggak. Maksudnya hanya ada 2 range, yaitu zuhur dan asar, kemudian ada juga maghrib dan isya. Itu jamak salat. Baik jamak taqdim atau takhir. Karena ketika itu jamak pasti ada di antara salat itu yang di luar waktunya, gitu loh. Tapi dia bukan qadha namanya. Bukan qadha. Ya kan? Kenapa? Karena qadha itu mesti di luar waktunya, setelah waktu aslinya itu qadha.
Adapun jamaah itu kadang-kadang setelah waktu aslinya atau sebelum waktu aslinya, ya enggak? Kayak jamaah takdim, ya kan? Salat asar di waktu zuhur, jamaah takdim salat isya di waktu maghrib. Nah, itu bedanya. Yang keempat, tikrarus shalah, mengulang salat karena ada syariatnya. Asalnya mengulang salat yang telah dilakukan apa salat fardu itu tidak boleh kecuali jika ada konteks yang disyariatkan untuk mengulangnya. Yaitu Anda sudah salat fardu baik berjamaah atau sendiri, kemudian Anda pergi ke suatu tempat yang ternyata di sana orang-orang lagi pada salat dengan salat yang sama dengan salat Anda tadi, maka dianjurkan untuk ikutan juga. Tapi ini berlaku biasanya wallahu alam untuk salat fardu saja. Saya kasih contoh. Di sini jeda antara azan subuh sama qomat berapa menit Pak Haji? 30? 20 menit. Aha. 20 berarti anggaplah 18 menit. Dan itu cukup panjang. Sementara Anda sholat di Masjid Al-Huda, Anda nggak Pak? Al-Huda Anda nggak Pak di sini Pak? Ada. Masjid Al-Huda, ya alhamdulillah. Berarti tebakan saya benar. Subuh udah sholat sana. Dan ternyata nih subuh di sini ada kajian. Ada kajian Ustaz Jupri masih ada nggak? Pak, masih. Oh dipindah maghrib, Ahad maghrib Pak. Oh karena jauh. Di mana Cilengsi? Ya itu nasib aja biar naik. Ya kita dari maghrib Pak. Oh. Taib. Misalnya ada kajian di sini pagi subuh misalnya. Di Al-Huda sudah sholat 2 rakaat subuh, dan di sini ternyata menemukan masih berjamaah sholat subuh. Ya jangan nongkrong di depan. Jangan nongkrong di depan, apalagi ada kopi ngerokok dulu jangan. Ya sholat masuk sini. Rokoknya jangan dibawa, ya sholat masuk sini. Sholat ikutan sholat, iya beneran. Ini namanya tikrarus sholat, mengulang sholat. Ya, yang pertama dia telah melakukan hal yang wajib, yaitu sholat subuh berjamaah, sholat subuh. Yang pertama. Yang kedua, dia dianggap sebagai sholat sunnah walaupun dia niatan sholat subuh, maka itu boleh. Adapun kalau ya boleh juga kemudian misal dia sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia pulang ke rumahnya dan mendapatkan istrinya belum sholat, maka dia boleh untuk menjadi imam atau makmum. Imam bagi istrinya dengan syarat apa? Istrinya memang kebetulan belum sholat. Adapun kalau menjadwalkan selalu kayak gitu, makanya kamu jangan sholat dulu, nanti tunggu saya pulang. Ini nggak ada sunnahnya. Iya, nggak. Jadi ketika memang mendapatkan belum pada sholat, maka boleh begitu. Dan juga ketika masuk masjid, ya, yang masuk masjid ini belum sholat subuh, oke? Dan sholat subuh berjamaah di sini sudah selesai, dia belum sholat subuh. Aduh, minta satu orang lah jadi inilah gitu kan, makmum atau imam. Maka boleh seseorang dari yang telah tadi sudah sholat subuh untuk menjadi imam atau makmum, boleh. Iya, sebagai sedekah. Itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika selesai sholat subuh, ada seorang sahabat, selesai. Kalau kita kan ketika mendengar suara toa masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, pulang. Sebenarnya nggak gitu sunnahnya. Sunnahnya datang langsung masuk masjid. Ya minta satu orang, akhi, sholat subuh lagi sama saya. Nah kebanyakan orang nggak tahu ilmu ini gitu, sehingga, enak aja udahan saya. Masa 2 kali, enak aja nyuruh gitu kan. Padahal Nabi SAW mengatakan ketika ada sahabat yang sholat itu, siapa di antara antum yang belum mau sedekah, silakan. Satu orang, kemudian satu sahabat Nabi mempick up dirinya untuk, entah saya lupa, jadi imam atau makmum saya lupa. Pokoknya al-muhim bisa jadi imam, bisa jadi makmum, nggak masalah dua-duanya. Akhirnya yang kedua, yang 2 kali ini berarti dia namanya apa? Mengulang sholat, tikrarus sholat. Itu konteks ini boleh.
Oke, kita lanjut. Amma fil qada, adapun di salat qada, nah, ya, qada maghrib karena ketiduran atau gimana, qada isya, qada subuh, ya, fa yajharu fi kulli salatin yuaddiha ba'da maghribi syamsi ila tulu'iha wa yusirru min tulu'iha ila ghurubiha. Adapun salat qada, ini perhatikan dalam mazhab ini, maka dia menjaharkan di setiap salat yang dia lakukan setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari. Oke. Dan dia mensirkan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Gimana? Paham gak jemaah? Ana teruskan dulu. Illa salat al-Eid, kecuali salat Eid, fayajharu fi adaiha wa fi qada'iha. Adapun salat Eid, maka jahar baik ketika melaksanakan atau ketika mengqada salat Eid. Kalau memang kita katakan salat Eid bisa diqada. Ya. Salat Eid kan jahar ya. Aslinya. Oke. Dia melakukan salat Eid pada waktunya, jahar. Dan ternyata ketika itu dia nggak bisa melakukan salat Eid, entah karena kesibukan atau safar atau ketiduran, terus dia qada di waktu setelah zuhur misalnya. Kalau memang boleh qada Eid, maka dia lakukan salat Eid sendiri misalnya, dan dengan jahar. Ya, dengan jahar. Ya. Kita lanjutkan dulu. Wa kadzalika salatus subhi, begitu juga dengan salat subuh, fayajharu fil qada'i biha sawa'an qada'a fil lail aw fil nahar. Begitu juga dengan salat subuh, maka mengqadanya jahar. Baik mengqadanya di waktu malam atau di waktu siang. Maksudnya di waktu malam, di terbenamnya matahari sampai itu, atau di waktu siang. Paham? Kadang bukan karena tidur, Pak. Bisa jadi lupa. Atau bisa jadi ketika dia sholat subuh, dia ingat bahwa saya dirinya belum suci. Ya enggak, Pak? Dia udah sholat subuh nih. Di masjid nih. Taunya dia junub gitu kan. Dia lupa. Saking jarangnya junub gitu loh. Ya. Saking jarang junub dan saking nggak pernahnya mandi sebelum subuh gitu kan. Akhirnya dia sholat subuh. Nah, dia baru ingat pas isya. Pas ngobrol sama bininya. Kok bau banget kamu, Mas, hari ini? Iya, sehari belum mandi lah. Tadi pagi udah kan tapi ya? Pagi kapan? Tadi sebelum subuh. Astagfirullahaladzim. Di qada subuh ya. Zuhur, asar, maghrib. Nah, kalau tadi saya ulangi, qada ya, maka dia menjaharkan di setiap salat yang dia lakukan setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Artinya kalau dia mengqada di waktu malam, maka dia apa? Jahar. Kalau dia mengqadanya di waktu siang, pagi, siang, sore, maka mengqada apakah dia sir. Ini dalam mazhab seperti ini. Ya, dalam mazhab seperti ini. Walaupun wallahu alam saya memilih pendapat yang sesuai dengan keaslian salat itu, gitu. Gitu Pak ya? Tidak dilihat dari malam atau siangnya, sesuai dengan keaslian salat itu. Gitu Pak. Itu lebih afdal. Wallahu alam, ini pendapat yang saya pegang ya. Jadi enggak sesuai. Karena ketika Anda salat qada
zuhur atau asar misalnya di waktu isya misalnya, oke, qadha karena lupa atau tadi junub lupa dan seterusnya. Coba kalau dijaharkan dan ini niatan sholat asar itu kurang gimana, kurang pas gitu, karena pada asalnya mustahabnya sholat asar, dianjurkannya sholat asar dengan sir. Kita kembalikan aja kepada keasliannya gitu loh. Insyaallah itu lebih selamat. Lagi boleh, tapi kalau misalnya dia pun menjaharkan itu juga nggak masalah. Ya, hanya kan beliau bilang di sini, ya, beliau tidak mengatakan dianjurkan sih, nggak mengatakan, sehingga hal ini lebih luas lah insyaallah ya. Taib. Tapi kalau misalnya kita mengqadha salat maghrib dan ketika kita mengqadha tidak mengeraskan suara, nggak masalah juga, ya. Diada saja, ada itu nggak pakai suara keras juga nggak masalah, apalagi di qadha, gitu ya. Baik. Wa yustahabbu lil ma'mumi an yusir, dianjurkan bagi makmum untuk mengecilkan sir suaranya. Li'annahu idza jahara naza'al imama fil qira'ah, karena kalau misalnya dia makmum menjaharkan suaranya, itu namanya ngajak ribut, ya. Ya, naza'al imam fil qira'ah artinya kan ngajak ribut ini orang. Munaza'ah itu kan mancing keributan, bertengkar, apa yang namanya munaza'ah. Apa munaza'ah itu, Pak? Niza. Kayak bertengkar gitu, Pak. Bersaing, ya seperti itulah. Ya. Kalau anak kecil memang anak kecil lah gitu kan. Tapi ini udah gede, udah tua lagi. Imamnya baca apa? Ini juga baca. Walaupun bacanya sama, malah ini bikin kesel juga ini bacanya sama. Ya kan? Wali'annahu pertama dianjurkan makmum untuk sir, jangan jaharkan. Pertama karena kalau jahar itu sama dengan seperti mengungguli atau menyaingi atau ngajak ribut lah gitu. Yang kedua, li'annahu ma'murun bil insati ila qiraatil imam, karena makmum itu diperintahkan untuk diam menyimak bacaan imam. Wa idza jahara lam yumkinhu al-insat. Kalau misalnya makmum itu bersuara keras, berarti kan dia enggak mendapatkan insat, tidak diam berarti. Lima rawahu Imran bin Husain merawiatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra. Nabi SAW suatu ketika salat zuhur jadi imam zuhur. Faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu sabbihisma rabbikal a'la. Seorang pria sahabat Nabi baca di belakang Nabi SAW dengan bacaan sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Dengan keras, kedengeran. Falamman sarafa, ketika selesai salat, maka berkata, ayyukum yaqra', siapa di antara ayyukum qara'a? Au ayyukumul qari, siapa dari kalian tadi membaca itu? Ditanya oleh imam, oleh Rasulullah SAW. Faqala rajul, kulo ya Rasulullah, gitu. Saya Rasulullah. Maka kata Nabi, qad dhanantu anna ba'dakum khalajaniha, ya, yaitu saya kira itu ada seorang dari kalian tuh pengen ngacoin bacaan saya, gitu. Jadi pemimpin atau imam itu kalau ada makmum atau rakyatnya yang ngaco, yang protes atau apa, itu sebenarnya ngacoin pikiran gitu loh. Nah imam juga, apalagi imam gitu. Imam ketika sholat kan harus fokus konsentrasi gitu bacaannya. Ketika ada makmum yang bersuara, bukan suara batuk. Kalau batuk tahu ini lagi nggak baca gitu. Tapi suara bacaan, walaupun lirih, kedengeran, itu ganggu. Dan bikin hati itu kesel kadang-kadang ya. Iya. Baik itu bacaan Al-Fatihah atau bacaan lainnya. Ya. Dan makmum itu juga kalau bisa jangan sok tahu. Ya. Ada di suatu masjid, imam udah benar bacaannya, ada makmum teriak benerin. Iya. Imam bilang, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Gimana?
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalnya itu. Imam bilang, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Katanya, ya ayyuhalladzina amanu gitu. Teriak salah lagi gitu kan. Udah gitu bukan di belakangnya, di sana jauh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu taqu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu imamnya kayak siapa sih ini orang nih? Ya kan? Ada kayak gitu. Ya, semacam itu ada di salah satu masjid itu. Orang-orang juga kesel jadinya. Yang lain tahu imamnya bener, ini dia ngotot nyalahin. Ya, ya saya nggak tahu kelanjutan ceritanya apa. Apakah sampai sekarang masih nyalahin atau enggak, nggak tahu. Oke, jadi ya memang ini tidak sampai haram. Maksudnya yang tadi ini yaitu makmum membaca dengan adanya suara memang tidak sampai haram, tetapi khawatirnya ya, kalau ini menimbulkan madarat dan mengganggu suasana sholat orang-orang, pada asalnya membaca agak ini kalau boleh, tapi kalau itu mengganggu bisa menjadi haram. Asalnya makruh tapi bisa menjadi haram karena mengganggu sholat orang lain, itu haram, nggak boleh. Oke. Wa ammal mar'atu fa in kanat tusalli khaliyatan minal ajanib aw bi hadratin nisa'in aw rijalin maharimin fatajharu bil qira'ati. Adapun perempuan kalau dia salat dan ketika salat itu tidak ada laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu adalah lawan dari laki-laki mahram. Oke. Mahram itu kayak bapak kandung, ibu kandung. Bapak tiri yang sudah menggauli ibunya itu mahram. Paman dari bapak, paman dari ibu mahram. Kakek, nenek kandung mahram. Anak, cucu mahram. Saudara bapak, saudara ibu mahram kandung. Ponakan mahram. Nah, selain itu ajanib namanya. Yaitu non mahram, bukan mahram, atau bahasa kita bukan muhrim. Contoh sepupu. Sepupu bukan mahram. Iya, sepupu bukan mahram. Apalagi kameramen bukan mahram. Itu orang lain, bahkan mungkin makhluk lain mungkin. Nah, tetangga belum tentu mahram. Ya, orang asing, orang mahram bukan mahram, ya yaitu ajanib. Kalau misalnya di area dia sholat itu lepas dari ajanib yang mendengarkan, maka boleh angkat suaranya. Gitu ya, boleh angkat suaranya. Ya. Au bihadratin nisa'in, atau dengan kehadiran perempuan-perempuan saja. Kalau sama perempuan nggak ada, mahram bukan mahram nggak ada, emang nggak boleh menikah antar mereka. Ya, sama perempuan, nggak masalah. Au rijalin maharimin, atau laki-laki tapi masih mahram, boleh, boleh. Ya, misal di ruang tamu ada paman, ada adik, ada bapak, mahram semua. Nah, dia sholat di ruangan sholat dengan sholat keras sore, boleh. Ya. Tapi kalau misalnya bapak ada tamu, nah tamunya ini punya anak, ya, laki-laki. Nah, ini si gadis kemudian sholat, diangkat suaranya supaya kedengeran. Ini dosa. Pertama melanggar ini, yaitu ya ada non mahram, dia malah ningin suaranya dengan tanpa uzur, dengan tanpa alasan. Kedua, riya, gitu ya. Oke. Fatajharu bil qiraah sawa'an shalat jama'atan biniswatin aw munfaridah. Baik salat berjamaah dengan pasangan perempuan atau apa? Munfaridah. Itu sendiri, ya. Kalau perempuan itu kalau salat sendiri, ya nggak berarti kan nggak imam nggak makmum sendiri ya. Kalau salat dengan ada makmum, perempuan itu beda, Pak. Ya. Dia tidak maju sebagai imam. Tapi imamah ya, perempuan imam ini di tengah-tengah sejajar dengan shaf pertamanya makmumah perempuan, itu yang. Ya begitu Pak ya.
Jadi bukan ini perempuan imam kemudian sufufakum melihat ke belakang tuh, enggak. Itu laki-laki ya, perempuan satu saf sama makmumahnya. Iya. Taib. Adapun laki-laki kalau sendiri di samping kanannya imam sejajar, itu yang lebih dekat kepada sunnah. Dalam mazhab Syafi'i kalau sendiri imamnya makmumnya satu orang ke belakang sedikit dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang lebih tepat adalah sejajar karena hadis Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas jadi makmumnya Rasulullah SAW, di sebelah kiri Ibnu Abbas, kemudian dia agak sedikit dijewer, bukan dijewer karena bandel ya, cuman ditarik ini sejajar kemudian gitu. Itu yang lebih tepat ya, walaupun kalau misalnya nggak sejajar tetap sah insyaallah. Itu adalah mazhab Syafi'i. Nah kalau sejajar kan kanan, kalau makmumnya cuma 2, sebenarnya Pak, satu makmumnya dia sebelah kiri, sebenarnya gitu. Cuman kalau memang itu makmum maunya sejajar dengan makmum lainnya, mungkin diberi tepukan gitu. Tepuk jangan noyor, jangan, itu orang lagi sholat ditoyor, tepuk. Ya. Kalau makmum yang sebelah kanannya baik nggak ngeh atau memang nggak mau pindah, maka makmum yang baru ini ke sebelah kiri. Gitu, jadi imam tengah. Satu. Ada makmum lagi, bingung dia, sholat macam apa nih, ya kan? Iya, sholat macam apa kayak gini? 3 berderet, imamnya mana? Tengah-tengah gitu. Kata imamnya, lo aja belum tahu. Gitu. Misalnya, nah kalau misalnya kayak gini, gimana? Beritahu. Ya, maksudnya beritahu, tepokin makmumnya supaya mundur ke belakang, jadilah satu shaf 3 orang. Ya, begitu. Ya. Lah bagaimana kalau misalnya ini kok jadi fikih bersalat jamaah ya? Enggak, kita lanjut aja dah ini ya, nanti enggak habis-habis. Ya, ntar ini belum habis ini. Oke. Wa yakunu jahruha duna jahri rijal, duna jahri rajul. Perempuan kalau jadi imam atau sholat sendiri tapi maghrib, isya, subuh, sholat dengan jahr bukan dengan sir, jaharnya nggak sama dengan jaharnya laki-laki. Kerasnya tuh jangan sama dengan keras laki-laki, pakai toa gitu misalnya. Nggak boleh. Ini yang sholat loh. Lah pengajian pakai toa kita ini perempuan. Udah gitu ibu-ibu sama semua. Toanya sama semua, suaranya satu. Jawa ini Pulau Jawa, ibu-ibu yang pengajian Rabu siang sama semua. Suaranya sama semua kan Pak? Coba aja Pak. Lubang Buaya. Papa ke Depok. Dia juga. Sampai sih ini duitnya berapa, dapat amplop banyak kayak tiap hari ini. Karena sama semua ibu-ibu suaranya itu. Ya kan? Sebenarnya jangan. Ya. Sebenarnya nggak boleh. Kalau dalam sholat aja nggak boleh suaranya setara dengan suara laki-laki. Apalagi kalau yang bukan dalam sholat. Dan itu bukan kebutuhan, tapi sayangnya memang mindsetnya adalah kajian ibu-ibu itu akan sulit didatangi oleh jemaahnya kalau tidak ada muqaddimah, tidak ada bacaan. Karena fungsi dari bacaan ibu-ibu itu adalah, oh udah mulai tuh, yuk, jeng, ayo bun, ayo gitu. Karena kalau sepi-sepi aja nggak ada yang datang. Itu bagi umumnya masyarakat kita. Tapi kalau antum melihat Pak, kajian-kajian sunnah, cukup dengan poster di WhatsApp, umat pada datang. Tanpa harus ada intro-intro seperti itu. Intro dan outro. Nanti ada chorusnya, ada bridge-nya. Jadi lagu jadinya. Ya kan? Tahu nih. Iya, tahu. Iya. Nah, wa in shallat bihadrati ajnabiyyin asarat qira'ataha. Kalau misalnya seorang perempuan salat dengan adanya kehadiran laki-laki ajnabi non mahram, maka dia harus apa? Mengecilkan bacaannya. Wa in jaharat fala tubtil salatahu atau fala tabtul salatuhu. Kalau misalnya perempuan ini ada non mahram dan perempuan ini mengeraskan bacaannya, enggak batal salatnya, cuman ya belum tentu juga dosa juga, belum tentu dosa. Saya nggak mengatakan langsung itu dosa, tetapi kalau maksudnya adalah pamer maka dosa. Kalau maksudnya adalah sengaja supaya laki-laki tertarik, ini dosa. Tapi kalau memang dia memang pengen aja mencaharkan
Ya sebagaimana ibu-ibu yang biasa pengajian itu kan mereka nggak ada maksud untuk menarik perhatian laki-laki. Maka semoga Allah maafkan, nggak masalah. Semoga bukan nggak masalah. Saya katakan bukan bermasalah. Bermasalah, cuman semoga tidak sampai dosa. Mungkin dosanya ganggu orang aja kali ya. Maksudnya dosanya siang-siang orang pada pengen bobo, ini malah dikejar ya. Kadang-kadang suaranya juga ada yang nggak bener gitu. Tapi rata-rata bagus suaranya memang. Kayaknya ibu-ibunya itu aja, makanya sama-sama suaranya. Wa hukmut takbir fil jahri wal israri hukmul qiraah. Baik, lanjut. Maksudnya dia untuk perempuan takbirnya, kalau kita laki-laki kan jahar gitu, Allahu Akbar gitu. Perempuan sama hukumnya dengan yang tadi, kalau misal kehadiran ajanib, maka dia tidak menjaharkan takbirnya juga. Nggak kedengeran oleh laki-laki non mahram. Walau jahara al-musalliyu fi mawdi'il israr aw aqsin lam tabtul salatuhu wala sujuda sahwi fi. Kalau seorang yang salat dia menjaharkan bacaan di salat atau tempat salat di tempat yang seharusnya semestinya dia apa? Sir. Jadi sir tapi dia jahar. Atau sebaliknya, maka enggak batal salatnya dan tidak ada sujud sahwi. Salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Subhanallah. Subhanallah gitu. Enggak usah di sebelah. Kalau bisa di sebelah lain, tapi sebaiknya enggak usah. Biar dia sadar sendiri gitu loh. Iya. Tapi kadang-kadang nuansa masjidnya mungkin nuansa malam mungkin, ya. Akhirnya kebawa seolah-olah dia lagi sholat isya padahal sholat zuhur. Apakah ketika imam yang sholat zuhur ini mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diaminin enggak makmum? Enggak diaminin. Enggak diaminin. Karena diaminin ini biasanya untuk sholat jahar. Makmumnya jangan ikut. Amin. Ya nanti kegeeran dia. Oh iya berarti saya benar sholat makmum. Dilanjutin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Baca qul bin nas, jangan dilanjutin. Ya. Oke. Lakinnahu irtakaba makruhan fi. Tidak ada sujud sahwi juga kalau lupa kayak gitu, atau sengaja pun tidak ada sujud sahwi. Sengaja jahrin gitu enggak ada sujud sahwi. Tapi dia melakukan sesuatu yang makruh lah gitu. Khilaful aula atau makruh. Taib, kita lanjut setelah adzan. Silakan fadhil. Taib, siapa jemaah yang mungkin mau bertanya dipersilahkan. Fadhil, Bapak. Bapak ini dulu. Itu sebaiknya sir atau jahar. Yang kedua, masalah 3 pekan yang lalu Ustaz pernah menyinggung masalah surat taubat. Itu dari ini seperti apa Ustaz? Ya. Ada pertentangan. Ya. Terima kasih. Taib, Pak. Salat tahajud itu kalau dikiaskan dengan bagaimana perbuatan Nabi SAW dianjurkan jahar. Ya, kita tadi baru sampai salat fardu aja. Salat tahajud itu jahar. Anjurannya ya. Karena Nabi SAW dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lainnya, mereka menyatakan surat apa aja yang Rasulullah SAW baca itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah menjaharkan bacaannya. Dan juga dikiaskan dengan salat tarawih, yang mana tarawih itu juga termasuk qiyamul lail, salat malam cuman sebelum tidur biasanya. Dan salat tarawih kan dianjurkan jahar. Ya tarawih kalau nggak jahar Pak udah panjang, sir lagi. Lah orang bingung nih kapan ini ya? Makanya. Tapi salat tahajud kan sendiri biasanya, maka dianjurkan jahar. Kalau dia nggak jahar pun nggak masalah. Jahar yang dimaksud ini tidak sebatas bisikan Pak, melainkan bersuara. Kan kita bisa bedain bisikan dengan suara. Ya. Kemudian yang kedua, salat taubat itu hadisnya saya tidak ingat lebih dalam hadisnya, lebih detail. Cuma para ulama berselisih pendapat mengenai sahih atau tidaknya hadis itu. Gitu loh. Makanya dari situlah terbit kemudian perbedaan pendapat antara ulama mengenai ada atau tidaknya salat taubat.
Kalaupun ada, maka 2 rakaat setelah taubat. Coba saya cek dulu Pak di sini kalau sinyalnya masih bisa. Seperti apa dalil salat taubat itu? Tapi dalilnya ini dipersisikan oleh ulama. Saya tidak melakukannya. Wallahu alam. Walaupun sebagian, tapi nggak masalah kalau dalam hadis Nabi SAW. Ya. Ya. Ya, yaitu sebuah hadis, "Ma min 'abdin yudhibu dhanban thumma yatatahhar fa yuhsinul wudu, thumma yusalli rak'atain thumma yatubu lillahi min dhanbi illa taballahu alaihi." Yaitu tidaklah ada seorang hamba yang berdosa suatu dosa kemudian bersuci dan memperbaiki bersucinya, kemudian salat 2 rakaat, kemudian taubat kepada Allah, melainkan dihapuskan dosanya. Ya. Saya tidak melakukannya bukan karena saya mengatakan bahwasanya ini tidak sah salatnya, ya. Enggak, tetapi memang itu benar. Misalnya hadis ini sahih dan memang sebagian ulama mensahihkannya, sebagian mendhaifkannya. Kita ambillah yang sahih misalnya. Silakan. Tetapi begini, kalau Anda memang mau melakukan itu terus, kita tuh dosa sering gitu loh, Pak. Apakah selalu 2 rakaat salat, 2 rakaat lagi salat, 2 rakaat salat gitu loh. Gitu loh, Pak. Kalaupun iya Anda melakukannya, maka tidak setiap Anda berdosa langsung salat. Ketika kita tuh banyak banget dosanya, Pak. Gitu loh. Seperti itu. Makanya mencukupkan dengan istighfar, taubat, ya itu udah cukup insyaallah. Jadi kita mengatakan bagi yang mensahihkannya pun saya yakin tidak selalu untuk seluruh dosa yang Anda lakukan, setiap dosa langsung sholat, enggak, gitu kan? Dan prosesi sholat taubat ini juga adalah dengan kronologi yang Nabi SAW sebutkan, yaitu wudu dulu, memperbagus wudu, kemudian sholat taubat. Seolah-olah ada isyarat ini tentang dosa yang memang dosa besar, Pak, gitu Pak ya, bukan dosa-dosa selentingan. Walaupun kita nggak meremehkan, misal kita lagi jalan lewat ngedengerin lagu lawas misalnya, sedikit menikmati gitu, ya apakah langsung bisa dosa, langsung bisa sholat taubat? Sepertinya wallahu alam tidak harus begitu seperti itu. Kalau memang kita katakan sholat taubat ini dianjurkan, tapi tidak seperti itu formatnya. Soalnya ada isyarat dengan ada preparation, persiapan seperti tadi itu habis melakukan suatu dosa yang memang membuat kita kepikiran atau besar gitu loh. Wallahu alam seperti itu. Ya, tadi ada yang bertanya Bapak di sini tadi. Fadhal Pak. Saya tadi mengatakan tidak melakukannya Pak ya, bukan mengatakan itu tidak disyaratkan. Gitu, wallahu a'lam. Ya, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah punya pengalaman saat waktu masih kerja dulu, sholat di kantor, sholat isya, saya jadi makmum masbuk, cuma dapat 1 rakaat. Kemudian ketika saya bangkit, Anda mengikuti saya menjadi makmum. Ya. Ini terkait dengan masalah sir atau jahar katanya. Ya, oke. Maghrib Pak. Isya. Oh, Isya. Nah, jadi karena saya bangkit itu menjadi rakaat kedua bagi saya baca dengan jahar. Jadi ketika ditepuk itu Bapak langsung menjaharkan. Ya. Oke. Karena saya kan sebagai imam, Ya. karena sholat isya. Ya. Kemudian sementara imam dan makmum lain, Ya. imam terutama itu sedang zikirnya jahar. Imam dengan makmum lain, imam yang asli. Ada. Ya, imam asli lagi berzikir. Imam lah katakan imam lah yang lainnya. Iya. Kemudian saya khawatir makmum saya tidak kedengaran bacaan saya. Ya. Maka saya kencangkan gitu. Bapak ambil mikrofon imam? Oh, Enggak. Oh, enggak. Enggak, dia pakai mikrofon, saya enggak. Ya. Nah, sampai selesai. Nah, kesekian harinya itu saya tegur, dimarah-marahin sama imam itu. Ya. Karena bapak tuh telah mengganggu zikir saya. Nah, saya kan jadi nggak tahu nih sebetulnya bagaimana ya aturan yang sebenarnya gitu.
Nah ini mohon penjelasan sebagaimana yang harusnya sebenarnya saya lakukan. Oke Pak. Udah berlalu kan Pak ya? Ya udah selesai, udah nggak usah diobrolin lagi. Ya udah, kan udah lama Pak, udah lama pasti kerja kan? Bapak udah pensiun, udah lah nggak usah. Ke depannya. Kalau udah selesai kan tinggal curhat doang, jadi nggak ada jawaban. Kedepannya gini Pak, kita lihat masjid tersebut. Sebelum kita mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Ketika masjid tersebut memang masjid yang kita tahu di situ ada otoritas imam yang berlaku superior, maka kita nggak boleh mengadakan keimaman dan kemakmuman lain di masjid tersebut. Sebenarnya begitu Pak. Hanya kan umumnya masjid kita, masjid Indonesia kan nggak begitu perlakuannya. Maksudnya, apalagi ini Anda menjadi imam dadakan yang diinginkan oleh makmum baru gitu, ya. Maka begini Pak, untuk menghindari fitnah sebenarnya tidak perlu mengeraskan, gitu, ya, nggak perlu mengeraskan. Karena biasanya imam-imam yang seperti ini yang memimpin zikir berjamaah itu akan merasa tersinggung dengan baca itu memang yang wajar, dia tersinggung dari segi dia melakukan wirid, Anda mengganggunya padahal Anda orang mana gitu kan, ya. Tapi dari sisi lain imam ini salah, yaitu salah dia apa? Zikirnya terlalu keras. Dalam Sahih Bukhari para sahabat berzikir setelah sholat itu memang ada suara, cuman tidak keras. Ini pakai speaker nggak Pak beliau Pak? Nah itu dia, gitu kan? Dan seperti komando nggak? Maksudnya berjamaah gitu zikirnya. Iya. Secara kemanusiaan wajar beliau merasa tersaingi gitu loh. Tapi kalau secara syar'i beliau salah. Kenapa? Karena ya beliau nggak perlu berzikir sekeras itu, sehingga nggak perlu tersinggung dengan adanya bacaan imam lain, gitu Pak. Tapi qadarullah ya itu udah berlalu. Jadi kedepannya kalau misalnya itu terjadi, imam itu mengizinkan mungkin untuk adanya keimaman baru untuk masbuk, orang-orang masbuk. Ya oke. Biasanya di Indonesia gitu. Tetapi untuk mengeraskan suara, ya biasanya kalau imam-imam yang setelah sholat itu zikir berjamaah itu biasanya nggak mau ada suara pesaing gitu. Mungkin kecuali masjid yang di situ banyak orang-orang safar atau orang-orang yang singgah karena dari pulang kerja atau apa, itu mungkin imamnya masih maklumi Pak, biasa gitu. Jadi dilihat dari ini deh, dilihat dari situasi masjid ya Pak. Sebaiknya Bapak sholat tepat waktu Pak, jadi nggak ada terlambat gitu. Sebaiknya tetap jahar, tetapi dikondisikan gitu loh. Kondisikan. Kalau makmum ini nggak dengar suara surat Bapak, biarin, ya. Yang penting takbirnya dengeran gitu aja. Iya. Biasa kan. Nah biasanya kalau sujud nih, sujud sama sujud, Bapak bangkit dari sujud, suara nggak kedengeran, Allahu Akbar nggak kedengeran. Dia tetap sujud kan makmumnya, karena kapan Allahu Akbar ini nggak naik gitu kan? Siapa yang nepok coba kan? Apa Bapak tendang ke belakang palanya gitu, nggak mungkin kan? Ya gimana caranya? Kayak gitu, isyarat aja gitu, supaya dia udah naik gitu. Begitu. Ya untuk maslahat keimaman, kemakmuman, jadi suaranya harus kedengeran memang. Adapun suara Al-Fatihah dan suratnya itu nggak harus kedengeran, nggak apa-apa. Fadol. Ada lagi? Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Kalau untuk qasar sholat itu maksudnya dari yang 4 itu yang mana ya Ustaz? Apa di ada atau di? Ada. Ada ya Ustaz? Ada. Karena dia tetap di waktunya Pak. Kalau qasar sholatnya kalau jamak berarti masuknya jamak. Qasar sholat itu adalah bukan pelaksanakan masalah waktu. Qasar bukan masalah waktu, masalah pemotongan, diskon, meringkas sholat. Yang kedua Ustaz tentang masalah batas imam dengan makmum Ustaz. Kalau di Nabawi kan ada batasnya Ustaz. Ya. Makmum tidak boleh melebihi
lebih batasi imam yang di depan gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah di saat pelaksanaan sholat jenazah itu imam Masjidil Haram itu kan berjalan ke arah Masjidil Ismail. Nah, sementara ada ketentuan makmum harus nggak boleh di belakang imam atau enggak Ustaz, posisinya Ustaz? Ketika itu. Nah, Oke, saya kasih tahu yang sekarang aja deh Pak ya. Sekarang ini daerah yang jadi kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan? Bukan Masjidil Haram ya, kalau Masjidil Haram itu memang udah kondisional itu. Oh, kalau Nabawi memang nggak boleh. Ini makanya saya kasih yang Nabawi kan akan ada di soft pertama makmum itu, apalagi di luar itu kan, itu ada tulisan-tulisan ini satu jarak dengan imam. Oke. Nah, gini. Tanah yang ada di depan itu sekarang sudah diwakafkan menjadi masjid, Pak. Gitu loh. Sehingga kalau darurat, maka Allah alam boleh sholat di sana. Kondisional. Gini, pemerintah sekarang kan mengadakan membuka seluas-luasnya bisnis wisata umroh. Sehingga dari berbagai, bukan Indonesia aja, dari berbagai negara itu sekarang sangat dipermudah untuk masuk ke Mekah Madinah. Nah, itu pemerintah udah mencanangkan kan ada Vision 2030 itu, 2030. Itu kan ya bisnis untuk negara gitu loh, Pak. Dan bisnis paling kuatnya adalah ya travel umroh ini gitu kan. Nah, karena seiring banyaknya jemaah itu crowded gitu kan, maka harus diadakan perluasan tanah masjid gitu, perluasan. Dan qadarullah kalau perluasan ke Baki nggak mungkin, gitu kan? Sementara hotel-hotel tuh banyak di bagian yang ini, Pak, ya kan? Nah, jadi otomatis orang-orang ini kan nggak mungkin nanti memasuk ke daerah yang ke belakang, sosok belakang, kejauhan. Mereka pasti bertambah di situ, makanya dari situ sekarang sudah diperbolehkan sholat di situ, sudah menjadi wakaf Masjid Nabawi situ, Pak. Apa tahu daerah yang dekat Bani Sa'diyah itu kebun Bani Sa'ad tuh, Pak. Kapan-kapan kita ke sana yuk, Pak. Ayolah, Pak. Amin insyaallah. Al-muhim daerah itu tuh sudah boleh dijadikan tempat sholat ketika darurat, Pak. Ketika memang dibutuhkan, orang-orang kan cepat penuhnya itu. Orang masuk kadang berapa menit sebelum ini udah nggak bisa. Kalaupun masuk nggak bisa. Dan di luar itu udah tertampung semua. Terus polisi itu akan mengalihkan ke arah Baqi' misalnya. Nah, ini jauh lagi, ntar habis dong sholatnya, habis duluan kan lumayan jauh itu, Pak. Pada sholatlah di daerah itu. Walaupun pada awalnya nggak disediakan tempat buat sholat, tapi kalau udah darurat ya udah kelas, gitu, Pak. Itu sekarang seperti itu. Nabawi. Kalau Masjidil Haram maka itu kondisional, udah nggak bisa kalau misalnya untuk itu. Bahkan yang terdekat dengan Ka'bah itu bukan imam lagi sekarang. Ada tempatnya, bukan tempatnya di bawah juga, tapi bukan di area tawaf lagi. Itu biasanya kayak gitu. Baik tarawih atau sholat fardu. Kalau Masjidil Haram itu udah susah, Pak. Udah banyak keribetan jadinya ya dimaklumi. Kalau Masjid Nabawi sebenarnya masih bisa teratur, tapi karena sekarang crowded, kapanpun sekarang crowded, Pak, maka ya udah. Memang awalnya dibatasi dengan sejajar kan ada tulisan itu, ya untuk kedepannya nggak kayak gitu lagi. Ketika udah mau komat, wah itu udah banyak itu orang. Begitu. Jadi nggak apa-apa orang sholat sejajar belakang yang imam khususnya sholat jenazah. Nggak, ketika di konteks seperti itu ya nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau di konteks kayak gini nggak boleh lah, Pak. Karena konteks ini udah crowded, gitu. Ini namanya kontekstual. Maka pemerintah mengadakan depan ini tetap diwakafkan sebagai masjid. Cuman pada asalnya kalau antum dari awal misalnya masjidnya kosong, apa bisa antum ke dalam, antum inisiatif di situ aja? Ya jangan karena ya nggak kontekstual gitu. Begitu, Pak. Ya, maksudnya walaupun imamnya itu berjalan ke belakang ke arah Baqi' Ismail, kita tetap ada di
Mungkin untuk sholat jenazah Ya. enggak, untuk sholat jenazah itu dikecualikan Pak, karena dia tidak seperti sholat fardu atau sholat sunnah lainnya. Dia sholat jenazah kan sholat tanpa ruku, tanpa sujud, maka dia cukup kayak ini aja. Bahkan untuk sofrata aja nggak harus sholat jenazah, itu semampunya dia aja jenazah, atau tiba-tiba nggak masalah. Jadi dia sholat yang berbeda dengan sholat lainnya yang berjemaah, begitu Pak. Ya. Baik, kita coba sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.